Corona telah membuat krisis kesehatan kronis. Dan jumlah berujung populasi pada yang krisis ada ekonomi Indonesia yang digadang-gadang disebut akan Presiden menjadi Joko the Widodo next big melebihi economy. petaka krisis Apalagi kalau Sistem kita berbicara terpaksa mengenai hal ala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni pembelajaran jarak jauh. Dunia sedang dilanda pandemi. Sebuah virus menyebar ke seluruh penjuru bumi. 31 Desember lalu, virus corona diteliti. Sesuatu yang besar sedang kita hadapi. Bukan hanya krisis kesehatan, tapi juga pendidikan, dan tentunya ekonomi. Maret lalu, Indonesia mulai merasakan krisis pertama, kedua, ketiga, yang angkanya belum juga turun. Siasat dan gagasan dipersiapkan. Berbagai langkah juga sudah dilakukan. Kesehatan tetap menurun, pendidikan murung, tapi masih banyak orang yang berkerumun. PSBB pun diberlakukan. Daya beli masyarakat jelas berkurang. Sepinya permintaan sama dengan sepinya sentra dagang. Demand terkikis berujung pada kas perusahaan yang makin menipis. Kekurangan dana, sedang perusahaan harus tetap menanggung biaya-biaya. Ini membawa kita pada kenyataan pahit lainnya. Maraknya PHK. Dunia pendidikan lain berita, solusi PJJ saat ini bisa dilakukan. Tapi sampai kapan? Akankah sistem ini tetap relevan jika digunakan? Di masa depan, akankah jadi cerita atau malah jadi derita? Kelas online siswa menahan kantuk, tugas yang menumpuk serta suasana yang suntuk. Belum lagi guru, biaya susu anak, tagihan yang membengkak, pulsa dan kuota semua berjejer di kepala. Tapi, di balik masalah-masalah tadi, Indonesia sebenarnya punya banyak potensi. Bentang kekayaan alam yang tak tertandingi, variasi etnis dan demografi, hingga posisi geografi. Semua ada di sini. Dengan begini, pemuda Indonesia dihadapkan pada dua mata pisau keadaan. Memanfaatkan potensi kekayaan atau berdiam diri, menunggu kehancuran. COVID-19 ditemukan pertama kali di Indonesia pada awal Maret 2020. Berdasarkan data yang kami temukan dari Satgas COVID pada tanggal 19 Oktober tahun 2020, ditemukan 3.000 kasus baru dan 360.000 kasus terkonfirmasi. Kebijakan pemerintah sudah banyak dilakukan, seperti pembatasan sosial berskala besar atau kita bisa sebut PSBB, dan kebijakan dari Kementerian Kesehatan dianjurkan untuk semua masyarakat untuk tetap berada di rumahnya masing-masing. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengharuskan seluruh instansi pendidikan untuk menghentikan operasi secara tatap muka dan digantikan secara online. Kebijakan ini malah justru menimbulkan hambatan-hambatan yang baru seperti kurangnya kemampuan teknologi terutama pada tenaga pendidik maupun siswa, keterbatasan akses internet untuk wilayah 3T, kurangnya sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah kurang siapnya penyedia anggaran untuk kuota internet. Hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pembelajaran jarak jauh tentunya juga akan berpengaruh pada lulusan sekolah dan universitas. Utamanya pada saat mereka bersaing di pasar kerja. Di tengah mengemukannya isu bonus demografi, data dari International Labour Organization menyatakan bahwa pada tahun 2013 saja tingkat pengangguran usia muda mencapai 12,6% dan diprediksi menjadi 13,8% pada tahun 2021. Jika dapat dianalogikan, masa pandemi ini menyadarkan kita bahwa sebenarnya kita cuma butuh makan, bukan makan di restoran mewah dengan mobil keluaran terbaru dan membayar dengan kartu kredit platinum. Dengan pemikiran seperti ini, pemuda Indonesia dihadapkan oleh pertanyaan berikutnya. Sudahkah kompatibel apa yang kita prioritaskan dengan apa yang kita butuhkan? Dan potensi apa yang bangsa ini miliki? Kami menawarkan konsep dengan 7 poin penting yang dalam bahasa Jawa
Pitu yang kami harapkan bisa menjadi pitulungan dalam membangun wajah baru Indonesia di tangan pemuda. Oke, yang pertama kita mengambil dari substansi dari self-teori, yaitu self-identity, di mana ini merupakan teori perkembangan psikososial yang dikembangkan oleh Erikson yang terdapat 8 tahapan perkembangan, di mana pada tahapan kelima, yaitu pada masa remaja, di mana memiliki krisis yang memiliki perbedaan bermacam-macam. Jadi dalam tahapannya, dalam 8 tahapan tersebut, setiap individu pasti mengalami krisisnya masing-masing. Pada tahap remaja ini, mereka akan dihadapkan dengan kemana mereka akan membawa kehidupan mereka, siapa diri mereka sejatinya, dan apa tujuan mereka. Di sini dimaksudkan pemuda harus mengetahui identitas pada dirinya sendiri, dan solusinya adalah mereka harus mengetahui minat bakat dari mereka sendiri, sehingga mereka lebih menyenangi apa yang mereka senangi, dan dari situ apa yang mereka senangi dapat dikembangkan dan menjadi potensi diri mereka yang dapat bermanfaat untuk memajukan bangsa kita. Saya mengkualifikasikan terdapat 2 teori kesadaran diri atau self-awareness, yaitu private self dan public self. Private self di mana seseorang dapat mengetahui kesadaran dirinya dari sifat, perasaan, dan public self adalah citra yang dia miliki di depan publik. Dalam self-awareness, pemuda diharuskan menyesuaikan dirinya sebagai objek dan menilai dirinya secara objektif. Ini dapat dilakukan dengan cara merenungkan diri atau merefleksikan diri. Higgins membagi skema diri menjadi 3 jenis: actual self, ideal self, dan out self. Ketidaksesuaian antara skema-skema ini disebut self-discrepancy, atau yang biasa kita kenal dengan ketidaksesuaian diri. Ketidaksesuaian antara skema ini bisa diatasi dengan melakukan self-management. Self-management sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Higgins, terbagi menjadi 2 sistem pengaturan diri. Yang pertama ada promotion, di mana ini berkaitan dengan aspirasi dan pemenuhan cita-cita. Yang kedua ada prevention, ini berkaitan dengan pemenuhan tugas dan kewajiban. Berikutnya adalah self-esteem. Self-esteem sendiri adalah evaluasi atau harga diri seseorang secara keseluruhan. Secara sederhana, self-esteem adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Seseorang dengan self-esteem yang tinggi akan menumbuhkan inisiatif, ketahanan, dan perasaan menyenangkan. Pemuda haruslah memiliki self-esteem yang tinggi. Dengan begitu, pemuda akan tidak mudah menyerah mencapai ekspektasinya walaupun pernah berkali-kali mengalami kegagalan. Digital citizenship, yang artinya dapat kita artikan sebagai kehidupan bermasyarakat melalui digital. Ini adalah kemampuan di mana masyarakat dapat menggunakan teknologi dalam kehidupan mereka bermasyarakat. Teknologi yang didorong oleh pendidikan ini memberikan leluasa pada masyarakat untuk hidup berdemokrasi dan memberikan potensial yang sangat besar dan memberikan dampak yang besar pada perekonomian di seluruh dunia. Digital citizenship atau penggunaan teknologi tentunya bagi para pemuda harus dimanfaatkan dengan baik. Contohnya, saya adalah seorang mahasiswa manajemen, tapi tidak menutup kemungkinan saya dapat belajar hal-hal yang lain. Contohnya seperti saya bisa belajar memasak, saya bisa belajar untuk menghitung dan mengatur keuangan saya juga bisa mengatur self-management saya. Artinya, kolaborasi ini sangat diperlukan. Kita tidak hanya memerlukan belajar dalam satu topik, satu bidang, tapi kita juga bisa mengembangkan potensi yang mungkin tidak kita rasakan saat ini, karena saya jujur, saya ada mahasiswa manajemen, tapi mungkin saya memiliki potensi-potensi lain di luar manajemen. Inovasi merupakan sebuah proses di mana kita mengubah suatu hal yang tradisional menuju hal yang modern, di mana kita juga memberikan nilai yang dapat memberikan suatu nilai tambah untuk menghadapi masa depan. Nah, inovasi ini tentunya menjadi patokan pemuda untuk menghadapi globalisasi. Nah, untuk menghadapi inovasi ini perlu sistem yang baik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk mewujudkan inovasi, tentunya diperlukan sistem yang baik untuk pengembangan maupun pewujudannya. Dalam ilmu manajemen, sistem ini dikenal dengan nama POAC. P-O-A-C. Planning, Organizing, Actuating, juga Controlling. Aktivitas planning ini biasa dilakukan untuk merencanakan bagaimana dan apa-apa saja tujuan yang harus dicapai. Yang kedua,
organizing atau pengorganisasian. Aktivitas dalam organizing biasanya terbagi menjadi pembagian-pembagian kerja untuk mencapai tujuan. Dalam actuating sendiri, inilah saat dimana kita melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan untuk mencapai tujuan. Di dalam controlling, kita mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan, sudah sesuaikah dengan tujuan yang kita tetapkan. POAC. Nah, dalam pelaksanaannya, dalam pewujudan inovasi, tentunya kita tidak bisa melakukannya sendiri. Seorang pemuda yang akan mewujudkan inovasi tentunya harus membentuk sebuah organisasi-organisasi. Organisasi-organisasi yang mencapai tujuan biasa disebut juga dengan korporat. Pewujudan inovasi oleh pemuda dapat langsung tepat sasaran dan dampaknya dapat bisa langsung dirasakan oleh banyak orang. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kami berusaha menawarkan sebuah state of mind, di mana sebuah perubahan sudah seharusnya dimulai dari dalam diri sendiri. Diri sendiri atau self-identity merupakan suatu konsep di mana pemuda harus mengetahui dirinya sendiri, mau dibawa kemana mereka, mau mereka jadi apa, dan apa tujuan mereka. Self-identity ini sangat identik dengan lingkungan yang mungkin teman-teman sering ketahui. Contohnya adalah seperti ini. Bi, ayo makan. Yuk. Mau makan apa? Terserah deh. Kalau makan burger gimana? Jangan deh. Nah, seperti itu. Self-identity ini sangat penting ya teman-teman. Jadi kita itu menggunakan konsep ini untuk menentukan kemauan kita itu terarah kemana, seperti itu. Lalu ada self-awareness. Self-awareness ini adalah dimana konsep kita untuk menempatkan diri kita sebagai objek dan menilai diri kita secara objektif. Setelah self-identity diketahui, kita mendapatkan self-identity kita yang tentunya tidak bisa kita dapatkan dengan mudah, harus melalui refleksi diri dan perenungan-perenungan. Disinilah muncul peran self-awareness itu sendiri. Setelah kita tahu diri kita siapa, mau jadi apa, dan bagaimana menuju ke sana, tentunya akan muncul kontrol terhadap diri yang lebih baik lagi. Atau dengan kata lain, akan muncul self-management yang baik pula. Nah, self-management yang baik tentunya akan meningkatkan sense of solving dari pemuda yang memilikinya. Sense of solving akan memunculkan ide-ide hebat yang akan berguna di masa depan. Karena dengan memiliki self-management yang baik, pemuda akan menghargai dirinya lebih baik lagi dan akan memiliki kepercayaan diri yang lebih baik lagi. Disinilah self-esteem akan meningkat. Ketika self-esteem sudah meningkat, tentunya pemuda akan lebih siap terjun bermasyarakat. Nah, berhubungan dengan masyarakat, kita tahu bahwa teknologi sudah berkembang sangat pesat baru-baru ini. Yaitu dengan perkembangan teknologi, kita bisa berkomunikasi secara efektif dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat berdemokrasi. Nah, tentunya penggunaan teknologi ini harus digunakan secara bijaksana bagi para pemuda. Nah, contohnya pemuda sering sekali termakan oleh berita hoax, yang dimana berita itu palsu disebarkan dan tanpa dikaji lagi keasliannya, tanpa disaring lagi tanpa gitu disaring ya. lagi. Nah, kemudian pemuda juga pandai juga meretas untuk situs-situs negara. Bahaya tuh. Bahaya banget. Bermasyarakat secara digital maupun harfiah. Tentunya dalam bermasyarakat kita akan menemui masalah-masalah yang muncul, baik itu masalah yang sekarang kita hadapi atau masalah ke depan yang belum kita ketahui. Nah, dalam menyelesaikan masalah-masalah, tentunya diperlukan gagasan dan ide-ide yang hebat. Siapa lagi yang bisa membuat gagasan dan ide-ide hebat kalau bukan pemuda? Untuk itu, diperlukan adanya manajemen inovasi. Untuk menciptakan inovasi tersebut, perlunya konsep dasar manajemen yaitu POAC yang terdiri dari 4 unsur: planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning adalah konsep dasar utama, yaitu perencanaan, di mana perencanaan berfungsi untuk mencegah resiko-resiko yang akan datang ke depannya. Lalu ada organizing, karena kita hidup bersosial ya tidak bisa hidup sendiri.
Jadi organizing ini ada pembagian-pembagian fungsional yang untuk menciptakan sebuah inovasi itu atau gagasan tersebut agar bisa dikembangkan lebih baik lagi. Pembagian tugas gitu ya. Betul banget. Terus ada activating atau pengaktualisasian yang dilakukan oleh manajer untuk dapat menciptakan gagasan atau ide itu agar dapat terwujud. Nah, biasanya para manajer ini memotivasi rekan-rekan kerjanya, teman-teman. Terus ada controlling, yaitu dari segala aspek yang sudah dilakukan, controlling atau supervisi dilakukan untuk melihat bahwa progres itu udah berjalan dalam satu jalan. Pemuda dalam menerapkan inovasi-inovasinya nggak boleh asal-asalan ya. Tuh, harus terencana dan terorganisir. Harus terencana, terorganisir, harus diaktualisasikan, dan hasilnya harus dievaluasi atau dikontrol. Betul. Kayak gitu ya. Nah, tentunya kita dalam mewujudkan inovasi, kita perlu berkelompok-kelompok, kita perlu berorganisasi, kita perlu berkorporasi-korporasi, meminjam konsep CSR, Corporate Social Responsibility. Kami berharap para pemuda yang mencapai inovasi-inovasinya, yang ingin menggapai inovasi-inovasinya supaya terwujud menjadi nilai yang lebih baik di masa depan, itu bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan dampak yang lebih luas lagi. Itu tadi 7 konsep yang kami gagaskan dari pengalaman-pengalaman kami selama berkuliah. Betul banget. Kenapa kita memilih 7 konsep ini? Pertama, kenapa 7? Karena dalam bahasa Jawa, 7 itu pitu. Bener banget. Kenapa kita memilih pitu konsep ini? Kita berharap para pemuda yang menerapkan konsep pitu ini bisa, yang ketika sudah diterapkan bisa menjadi pitulungan atau dalam bahasa Indonesia pertolongan, bener banget, untuk membangun wajah baru Indonesia di tangan pemudanya. Nah, saya dan rekan saya kebetulan berkuliah di major manajemen, tapi bukan di dalam kelompok kami, bukan hanya 2 orang ini saja. Ada 1 orang lagi rekan kami dari jurusan psikologi. Benar banget. Nah, teman kita ini lagi berada di Solo, jadi dia akan menyampaikan materi. Oh, tunggu sebentar, sepertinya ada video call nih. Oh iya. Oh, ini teman kita dari psikologi dan dia berada di Solo sekarang akan menyampaikan materinya. Kita kenalan dulu ya. Halo. Halo. Hai Re. Menjadi pemuda bukan hanya tentang bagaimana bersenang-senang dalam tawa. Lebih dari itu, menjadi bahagia dan membahagiakan banyak orang. Bukan hanya tentang kemenangan menghadapi segala rintangan, tapi bersama bergandeng tangan menghadapi segala tantangan. Bukan hanya bagaimana menjadi kaya raya, tapi juga berdaya guna dengan karya raya. Masalah demi masalah yang datang harusnya jadi orkestrasi solusi dalam kebersamaan. Bukannya kontestasi hegemoni kekuasaan. Rasanya kita harus sudahi ujar protes dan mulai buat progres. Isu bonus demografi hanyalah intrik apabila kita sudah merasa paling baik, berbekal kemampuan mikroskopik. Sebilah pisau bisa digunakan untuk memotong sayuran, tapi bila tidak hati-hati, bisa melukai diri sendiri atau banyak orang. Di depan kini ada 2 mata pisau keadaan. Kita, pemuda yang akan menentukan.